Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para hadirin rahimakumullah, Hadratul Muhtaram Al-Mukarram yang kami hormati dan yang kami muliakan, yakni Ketua Yayasan Kanjul Wafa Al Bayan, yakni Bapak Romdoni Sogianto Hasan SPDI. Yang kami hormati Kepala SD Islam Al Bayani, yakni Ibu Rosyuta SE. Yang kami hormati Kepala TK Al Bayani, yakni Ibu Muslimah SPD. Dan yang kami hormati para bapak, ibu guru, dewan staf. Dan yang kami hormati para wali murid dari kelas 1 hingga kelas 6 dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa melaksanakan sholat dan puasa di bulan Ramadan ini hingga full. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan Nabi akhirul zaman hingga dipastikan tidak ada Nabi setelahnya dan tidak ada Rasul setelahnya. Para hadirin dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah, yaitu perintah puasa wajib, yaitu dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kemudian pada suatu malam Rasulullah keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang disebut dengan Qiyamul Lail atau sholat malam. Nah, di sini para sahabat melihat Nabi sedang sholat, kemudian ada sebagian sahabat yang melihat dan kemudian mengikuti sholat di belakang Rasulullah SAW. Sholatnya dari habis Isya hingga tengah malam. Kemudian pada esok harinya sahabat ini bercerita kepada sahabat yang lain. Kemudian bertanya, "Wahai sahabatku, engkau tadi malam kemana?" "Kami melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, yakni melaksanakan sholat malam." "Kenapa saya tidak tahu?" "Oh, kalau kayak gitu, nanti malam saya akan datang untuk bisa sholat bersama Rasulullah SAW." Kemudian pada hari kedua atau malam kedua, kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah dan menuju masjid, dan di situ beliau menemui para sahabatnya yang sudah duduk rapih di masjid. Yang tadinya cuma satu baris, kemudian menjadi dua baris, agak banyakan. Kemudian Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat bersama para sahabatnya hingga tengah malam. Kemudian pada esok harinya sahabat yang lain pun berbicara kepada sahabat yang lain yang tidak melaksanakan sholat. "Wahai sahabatku, engkau kemana tadi malam?" "Aku tadi malam sedang menemani istriku yang sedang sakit." "Memang kenapa?" "Tadi malam kami semua melaksanakan sholat Qiyamul Lail, yakni sholat malam bersama Rasulullah SAW." "Oh, seperti itu. Jika demikian maka aku akan sholat nanti malam bersama Rasulullah SAW." Kemudian pada malam ketiga ini ternyata para sahabat hampir memenuhi Masjid Nabawi hingga hampir penuh. Para sahabat yang tadinya tidak tahu kemudian diberitahu, kemudian pada datang untuk menemui dan melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada malam keempat para sahabat ini semakin banyak hingga membludak hingga keluar Masjid Nabawi. Mengetahui hal itu, kemudian Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Nah, kemudian ada sahabat mendatangi rumah Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, mengapa malam ini engkau tidak melaksanakan
sholat seperti biasa, yakni sholat qiyamul lail atau sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, aku khawatir sahabatku nanti akan mewajibkan sholat tarawih tersebut atau sholat qiyamul lail. Nah, kemudian dari 3 malam itu setelahnya Rasulullah SAW tidak pernah keluar untuk melaksanakan sholat qiyamul lail bersama para sahabat, melainkan Rasulullah SAW sholat seperti biasa tetapi di rumah. Nah, kemudian pada hari berikutnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama sahabat, dan kemudian setelah sholat subuh Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwasanya, wahai sahabatku, bukannya aku tidak tahu engkau tadi malam berkumpul semua di Masjid Nabawi ini, tapi aku sungguh sangat khawatir apabila aku melanjutkan sholat ini maka akan diwajibkan atas kalian dan akan memberatkan kalian, dan sungguh ini adalah tidak akan kuat. Nah, setelah itu kemudian para sahabat pun sholat sunnahnya di rumah masing-masing, hingga akhirnya Rasulullah SAW pun wafat, kemudian digantikan oleh khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq pun tidak ada yang namanya sholat tarawih. Istilah sholat tarawih ini baru pertama kali muncul ketika khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini melihat para sahabat ketika bulan puasa banyak yang melaksanakan sholat malam, akan tetapi berbeda-beda dan dengan caranya sendiri. Ada yang sholatnya habis isya, ada yang sholatnya habis jam 10 malam, ada yang sholatnya bahkan hampir mau sahur. Kemudian rokaatnya pun berbeda-beda, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, bahkan ada yang 100. Nah, kemudian Umar bin Khattab pun mengumpulkan para sahabatnya, kemudian menginstruksikan untuk melaksanakan sholat berjamaah yang kemudian dikenal dengan sholat tarawih. Kenapa bisa dinamakan sholat tarawih? Karena sholat tarawih ini yang artinya adalah istirahat atau istirahat. Karena setiap 2 rakaat kemudian mengucapkan salam. Kemudian sebelum melanjutkan biasanya istirahat terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan lagi sholatnya. Terus ada yang 8 rakaat, bahkan ada yang sampai 20 rakaat, bahkan ada yang lebih. Nah, disinilah kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan untuk sholat berjamaah dan rakaatnya pun harus dibarengkan. Yaitu kemudian Umar bin Khattab melaksanakan sholatnya yaitu dengan 20 rakaat, tetapi dengan surat-surat yang pendek. Boleh saja 8 rakaat tapi menggunakan ayat-ayat yang panjang. Nah, kemudian dengan sepakat para sahabat pun ingin melaksanakan sholat 20 rakaat, dan inilah yang kebanyakan diambil oleh para ulama. Nah, perbedaan rakaat ini bukan berarti tidak boleh, tetapi ulama pun memperbolehkannya. Karena pada waktu itu Umar bin Khattab pun tidak melarang. Karena sholat ini merupakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini merupakan sholat yang ketika dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika orang melaksanakan sholat sunnah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Nabi SAW karena telah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan rasa ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lampau, yang telah lalu akan dihapus dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejarah ini mengajarkan bahwa yang pertama adalah di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak memperbanyak amalan. Salah satunya adalah amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni sholat tarawih.
dari awal hingga akhir. Semoga kita masih bisa kuat untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang tentu kita kalau di lain hari mungkin ibadah kita masih merasa kurang, maka di bulan suci Ramadan ini marilah kita pergunakan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan seperti sholat sunnah, kemudian bersedekah, dan kemudian menyantuni anak yatim dan lain sebagainya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.